Yo guys, di beberapa tempat yang dulu riwah banget, sekarang malah jadi hening mencekam. Bukan kayak zombie beneran sih, tapi lorong sekolah dan taman bermain jadi kayak ditinggalin gitu aja. Serem kan? Welcome di video kita, Negara Zombie. Saat senja peradaban karena krisis kelahiran anak muda, di mana pasangan muda tidak berkeinginan untuk mempunyai anak. Hari ini kita bakal kulik gimana demografi ini bikin masa depan negara Jepang, Korea Selatan, dan Italia agak roar. Yuk langsung aja kita selami bareng-bareng. Wow, teman-teman, kalian gak akan nyangka betapa dramatisnya perubahan demografi ini deh. Bayangin, taman bermain yang seharusnya ramai sama anak-anak malah dipenuhi kakek nenek lagi nongkrong. Ini beneran negara zombie. Pertama-tama kita definisiin dulu istilah negara zombie. Bukan berarti ada mayat hidup yang jalan-jalan di tengah kota ya, tapi kondisi di mana proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas super tinggi sementara angka kelahiran makin turun sampai populasi lansia jauh lebih banyak daripada generasi muda. Bayangin, kereta penuh sama bapak-bapak dan nenek-nenek padahal bangku kanak-kanak kosong melompong. Aku masih ingat betul. Dulunya jalanan Tokyo itu rame nian, penuh anak-anak pulang sekolah sambil cekikikan. Sekarang yang kutemui cuma panti jompo dan rumah-rumah kosong. Dengar, data PBB nunjukin kalau tahun 2050 kelak, jumlah lansia di dunia bakal nyampe 1,5 miliar orang. Idealnya, fertilitas rata-rata itu 2,1 anak per wanita biar populasi cepat stabil. Tapi di beberapa negara maju, angka fertilitasnya jauh di bawah angka itu. Yuk kita cek satu-satu. Jadi gini guys, menurut data Statistik Nasional Jepang tahun 2023, tingkat kelahiran mereka tuh cuma 1,3 anak per perempuan bro. Buset, itu jauh banget dari angka ideal buat gantian populasi. Terus, lu bayangin ya, hampir 30% penduduk Jepang sekarang itu udah lansia, alias di atas 65 tahun. Dan rasio ketergantungannya sekitar 48. Artinya, 2 orang yang masih kerja harus nanggung 1 orang lansia. Kebayang nggak tuh bebannya? Kenapa bisa gitu? Ya, karena biaya hidup di sana edan banget. Sewa apartemen mahalnya minta ampun. Biaya sekolah anak juga bisa bikin kantong jebol. Belum lagi budaya kerja mereka yang ekstrim, sampai ada istilah karoshi. Itu tuh meninggal gara-gara kebanyakan lembur. Gila nggak? Dan mindset orang sana sekarang, punya anak itu kayak investasi jangka panjang yang bukannya untung, malah nguras tenaga dan dompet. Akhirnya, yang kejadian, banyak rumah-rumah di desa jadi kosong dan gak keurus. Orang sana nyebutnya akiya. Rumah terbengkalai gitu aja, karena gak ada yang mau tinggal di sana. Di sisi lain, jumlah panti jompo malah makin nambah, karena ya populasi lansia terus naik bro. Pemerintah Jepang sebenarnya udah coba ngasih insentif kayak 30.000 yen per bulan buat tiap anak yang lahir. Tapi ya kenyataannya angka kelahiran tetap segitu-gitu aja. Sedih sih kalau dipikir-pikir. Gue tanya deh, gimana Korea Selatan? Wah, lebih parah guys. Tingkat kelahirannya cuma 0,78 anak per wanita di 2023. Terendah di dunia. Proporsi lansianya sekarang sih belum setinggi Jepang, sekitar 17%. Tapi rasio ketergantungan lansianya udah 30 dan diprediksi bakal tembus 70 pas tahun 2050. Gila nggak tuh? Penyebabnya ya budaya sekolah dan kerja mereka tuh udah kayak ritual nasional. Anak SMA belajar sampai tengah malam. Belum kelar sekolah udah langsung nyemplung kerja full time. Terus tekanan sosialnya juga berat banget. Harus sukses, harus mapan, harus ini itu. Akhirnya banyak anak muda mikir, ngurus diri sendiri aja udah ngos-ngosan, apalagi punya anak. Secara emosional berat, secara finansial apalagi.
Teman gue yang tinggal di Seoul pernah cerita ke gue gini, kadang gue ngerasa life plans kuliah, kerja, beli rumah, nikah, punya anak, itu semua kayak mustahil dilakuin dalam satu rentan waktu. Dan akhirnya dia bilang, gue mutusin buat tunda nikah dan punya anak juga nanti aja. Kadang ya, bukan karena mereka nggak mau, tapi karena realitanya yang sebegitu beratnya. Aku udah lanjut usia. Tinggal sendiri di apartemen yang sunyi. Cucuku kerja di Amerika. Sibuk banget sampai lupa pulang. Kadang aku bertanya, kenapa mereka nggak pulang sebentar aja untuk melihat aku? Nah, terakhir kita ngomongin soal Italia, gengs. Tingkat kelahirannya cuma 1,2 anak per cewek, bro. Itu udah di bawah banget dari batas normal. Terus, jumlah lansia di sana udah nempel di 23% dari total penduduk. Gokil gak tuh? Hampir seperempatnya nenek kakek semua. Rasio ketergantungannya 40. Artinya 2 orang kerja harus nanggung 1 orang lansia. Bayangin lu kerja siang malam, tapi yang nikmatin pensiunnya malah lebih banyak. Penyebabnya ya macam-macam. Ekonominya udah lama seret, terus biaya hidup di kota-kota gede kayak Roma 9 tuh udah edan, mahal benar. Belum lagi budaya keluarga yang dulu kuat sekarang makin kegeser. Jadi pada ogah nikah, apalagi punya anak. Di desa-desanya Tuscany, gereja-gereja sepi, toko roti tutup semua. Yang kedengaran cuman angin dan lonceng gereja yang jarang berdentang. Dulu pasar desa rame sama petani dan anak-anak. Sekarang cuma turis yang mampir karena penasaran aja. Jadi gini bro, di 3 negara tadi, Jepang, Korea, sama Italia, angka kelahirannya bener-bener drop parah. Sedangkan jumlah lansia naik terus kayak harga cabai. Nah, dampaknya tuh banyak banget. 1. Beban pensiun dan kesehatan. Dana pensiun makin seret, premi asuransi makin mahal, dan anggaran negara tuh habis cuma buat nanganin kesehatan lansia. Negara jadi kayak ngerawat aja terus, gak sempet mikirin masa depan. 2. Turunnya angkatan kerja. Perusahaan mulai panik, susah cari karyawan, akhirnya pada ngandelin robot. Tapi ya kita tahu lah, robot segimanapun canggihnya gak bisa gantiin sentuhan manusia, apalagi buat kerja-kerja yang butuh empati. 3. Kota dan desa yang makin sepi. Dulu tempat-tempat ini rame, sekarang jadi kayak kota hantu. Gedung ada, jalanan ada, tapi orangnya hilang, sepi banget gengs. 4. Budaya dan tradisi terancam. Festival adat makin jarang, bahasa daerah gak ada yang nerusin, makanan khas pun pelan-pelan menghilang, generasi mudanya semakin dikit, dan yang ada juga pada pindah ke kota yang lebih besar atau malah ke luar negeri. Sedih sih. Hati gue tuh beneran nyesek ya. Bayangin aja, semua warisan nenek moyang, dari budaya, bahasa, sampai tradisi hilang gitu aja. Cuma karena udah gak ada yang mau nerusin. Sedih banget, sumpah. Tapi santai guys, masih ada kok secerca harapan. Beberapa negara ini udah mulai gerak, nyoba macam-macam strategi buat ngerem krisis demografi ini. Subsidi dan insentif keluarga. Jepang, mereka nawarin bantuan sekitar 30.000 yen per bulan buat yang punya anak. Plus ada cuti melahirkan sampai setahun penuh buat suami istri. Tapi ya, banyak kantor di sana masih pelit kasih cuti. Budaya kerja keras banget sih bro. Korea Selatan, DP rumah sampai 50% ditanggung negara buat pasangan muda. Ada juga tunjangan anak tahunan. Tapi ya gitu, harga rumah di Seoul tuh naiknya kayak roket. Italia, mereka kasih bonus baby sampai 9.000 euro sekali bayar, plus subsidi perumahan juga. Tapi proses birokrasi di sana ribetnya bisa bikin orang langsung nyerah dari awal. 2. Revitalisasi desa baby family. Jepang, mereka punya program Akia Bank. Rumah kosong di desa dijual murah banget, asal mau nempatin dan rawat.
Tapi ya, banyak yang takut, fasilitas minim, sinyal nge-lag mulu. Korea Selatan, ada program Love Village, fasilitas lengkap, sekolah gratis, bahkan kerjaan juga ada. Tapi ya, belum banyak yang minat, mungkin takut bosen tinggal jauh dari kota. Italia, program Borghi Autentici, ngasih diskon pajak, bantu renovasi rumah, dan promosiin desa-desa cantik buat agrowisata. Tapi tetap aja, gaya hidup kota besar masih menang di hati anak muda. 3. Fleksibilitas kerja dan WFH. Jepang, udah mulai fleksibel, ada beberapa kantor yang bolehin WFH dan jam kerja lebih longgar. Tapi ya, budaya harus ke kantor biar kelihatan rajin tuh masih nempel kuat. Korea Selatan, startup di sana lebih adaptif. Banyak yang udah kasih kebijakan kerja dari mana aja, bahkan ada daycare di kantor. Jadi orang tua bisa tetap produktif sambil jagain anak. 4. Imigrasi terarah. Jerman dan Kanada, mereka jadi pionir dalam hal tarik imigran muda yang punya skill. Program pelatihan dan integrasi bahasa juga rapih banget. Jepang, baru mulai longgarkan visa buat perawat dan tenaga kerja dari Asia Tenggara. Tapi ya, adaptasi budaya dan bahasa masih jadi tantangan berat. Italia, kasih visa khusus buat pengusaha moda asing yang mau ngidupin desa mati. Tapi masih banyak yang ragu karena ekonomi lokalnya belum tentu menjanjikan. Jadi ya, walau keadaannya kelam, masih banyak negara yang berusaha keras biar jangan sampai tenggelam. Tinggal kita lihat bisa konsisten gak mereka jalaninnya. Gua yakin banget meski krisis negara zombie ini bikin ngeri dan kadang bikin gue sedih banget, bukan berarti kita mesti nyerah bro. Dengan kebijakan pro keluarga yang lebih solid, budaya kerja yang udah nggak toksik lagi, inovasi teknologi yang makin canggih, dan strategi imigrasi yang pas, negara-negara ini masih bisa bangkit. Lansia tetap dihormatin, generasi muda bisa punya masa depan yang cerah, dan kita semua bisa bernapas lega lagi. Bro sis, kalau kalian ngerasa video ini berguna dan bikin mikir, please klik tombol like, share, sama subscribe ya. Dan jangan lupa tulis pengalaman atau pendapat kalian soal depopulasi ini di daerah kamu masing-masing di kolom komentar ya. Yuk kita barengan wujudkan masa depan yang lebih seimbang. Makasih banget udah nonton sampai habis, gengs. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap peduli, terus semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Salam sehat.